Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'dhamun ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi asyrafal anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'ahu min yawmina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Hamid Mustafa Al-Hafiz, yang kita doakan beliau panjang umur, amin, tambah ilmunya, tambah amin, rezekinya, hidupnya manfaat buat kita semua, amin. Dan para asatizah yang lainnya, para guru, para orang tua yang saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang semoga hadirnya para orang tua, para guru-guru kita pada majlis ini menjadi penambah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu yang semoga kita dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita kumpul bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Dan kita di sini sudah menjadi rutin memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu bikin maulid atau bikin maulud ini bukan hanya pada Rabiul Awal saja. Sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, dalam momen-momen tertentu juga kita bikin maulid. Kadang kita tasyakuran bikin rumah maulid. Ngawinin juga maulid. Akekahan maulid. Nyunatin maulid. 7 bulan maulid. Bercerai cuma bercerai doang ya, nggak maulid. Kenapa sih kita mesti memperingati maulid ini? Kalau kita meminjam ucapan yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu fotonya di dalam kitab Syarafil Ummah Muhammadiyah, kata beliau memperingati maulid ini adalah ta'birun anil farah was surur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai ungkapan ekspresi kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi. Dan ini diperintahkan di dalam Al-Quran yang tadi saya jadikan muqaddimah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan, hendaknya mereka itu bergembira dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan itu, karena sesungguhnya karunia dan rahmat yang Allah berikan itu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Di sini ditafsirkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan birahmatihi adalah dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena didukung dengan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ceramahnya pelan-pelannya capek banget saya ini. Tadi maghrib saya ada di Papanggo, Mushola Ar-Rahmah, balik lagi ke Sempel, balik lagi ke Pelumpang, sini dan ini kali 4. Juga malamnya saya megang 3,5 M. Masya Allah.
Makasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Peringatan Maulid pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengutip satu ucapan dari seorang ulama besar yang ucapannya banyak dinukil oleh para ulama, khususnya Al-Imam An-Nawawi. Yang dinukil, yang diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, yang dikenal dengan masyhurnya Imam Al-Kushairi. Nah, ucapan-ucapan Al-Imam Al-Kushairi ini banyak dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi yang menulis kitab Bustanul Arifin. Bustanul Arifin itu ada dua. Ada Bustanul Arifin, hamish daripada Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi. Ada lagi Bustanul Arifin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Apa ucapan daripada Al-Imam Al-Kushairi ini? Kata beliau, al-insanu masturun bil khalqi wa mashhurun bil khulqi. Al-insanu masturun bil khalqi. Seseorang itu, manusia itu belum ketahuan kalau baru dilihat sosoknya. Jadi kalau baru dilihat sosoknya, orang itu belum ketahuan siapa dia. Nih saya, bapak, ibu, kalau baru dilihat sosoknya itu masih mastur, belum ketahuan, belum kelihatan siapa dia. Kan ada orang bapak ibu nih, kecil orangnya, kelemer kalau bahasa Betawi, orang kelemer kecil, kurus, ya. Badannya kecil, masya Allah, Allahu Akbar, bininya 4. Ternyata kecil kayak gini Superman. Karena kalau orang yang bini 4 namanya Superman. Yang bini 3 Truman. Bini 2 itu baru gentleman. Bini 1 cemen. Pilih Superman atau cemen, Bu? Cemen. Superman dong. Bisa hamil cemen atau Superman itu? Iya. Biar itu panas-panasin. Ternyata istrinya 4, kita kagak sangka itu masih mastur. Nah begitu kelihatan, nah baru masyhudun bil khuluqi. Seseorang itu akan kelihatan apabila sudah berperilaku. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu masyhudun bil khalqi wa masyhudun bil khulqi. Kalau kita ini masih misteri nih, baru dilihat sosoknya aja masih misteri. Ada orang kecil satu nampan sendiri. Wow. Kecil orangnya, makan satu nampan sendiri. Itu baru kelihatan tuh, ya Allah. Rasulullah enggak. Masyhudun bil khalqi wa masyhudun bil khulqi. Sudah bisa diketahui baru dilihat sosoknya, apalagi ketika beliau berperilaku. Makanya wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu makanya batasan maulid kita nih, kata ulama, ma da'atun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan bihi wattakimi wansuk fi zatihi ma fi zatihi ma syi'ta min asharafin wansuk fi qadrihi ma syi'ta min syarafin. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'ribu bima bihi muhtaqim. Paham apa kagak?
Paham kagak? Enggak. Pantas pada mangap semua. Guru yang paham. Itu batasan maulid kita supaya nanti apa-apa yang dituduhkan oleh orang lain jadi benar bahwa maulid ini syirik. Dan juga kita batasi orang-orang yang gak suka maulid, jangan gampang-gampang menuduh peringatan maulid ini adalah syirik. Karena batasannya beda. Mada'atkun nasara fi nabiyihim. Tinggalkanlah olehmu tuduhan seperti yang dituduhkan oleh orang Nasrani kepada nabi mereka. Siapa nabinya orang Nasrani? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa. Padahal Nabi Isa sudah mengatakan, ya Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, itu adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Enggak mau tuh orang Nasrani. Enggak mau. Makanya di situ mada'atkun nasara fi nabiyihim. Tinggalkanlah apa-apa yang dituduhkan oleh orang Nasrani terhadap Tuhan mereka. Makanya kita beruntung nih Pak, alhamdulillah Bu, ada Barzanji, Syarafal Anam, Dia Ulami, Rawidi, Ba'azah, Simtuduror. Itu ulama bikin tuh syair-syair yang indah luar biasa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun qanuri anta ikhtiru wa khali anta misbahu syuduri. Kita nggak bisa bikin kayak gitu. Ini ulama nih nulis dengan syair-syair yang begitu indah. Nggak bisa kita bikin kayak mereka. Makanya kita dipersilakan memuji Nabi setinggi-tingginya tadi tuh, asal mada'atkun nasara fi nabiyihim. Kamu tinggalkan apa-apa yang dituduhkan oleh orang Nasrani terhadap Nabi mereka. Padahal Nabi Isa saja dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, Sayyid Muhammad, dia mengatakan uridu an akuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin sekali menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad. Makanya nanti ini bisa jadi dan pasti, tapi kapan dan di mananya kita nggak tahu. Ini bapak-bapak yang jadi imam musola, imam masjid, hati-hati tuh. Nanti begitu salam di belakang tuh ada Nabi Isa. Ini bukan omongan bohong. Karena Nabi Isa itu bakal turun nanti, bakal turun dia. Kapan di mananya? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti Nabi Isa itu akan turun. Tapi beliau nggak mau jadi imam, justru jadi makmum. Kenapa jadi makmum? Kata Nabi Isa, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf. Tapi kalau orang-orang Yahudi enggak. Hum la yatanahawna 'anil munkar fa'alu. Mereka itu enggak saling melarang apabila mereka melakukan kemungkaran. Lihat sekarang kejadiannya. Maka kata Nabi Isa, kuntum khairu ummah. Maka nanti kalau mau sholat lihat-lihat dulu di belakang, jangan-jangan ada Nabi Isa tuh. Ini Nabi Isa pengen banget jadi nabi, pengen jadi umat Nabi Muhammad, luar biasa. Bahkan di dalam satu kitab namanya Nuzhatul Majalis atau Sabilul Ittikal,
Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu mengutip hadis qudsi yang panjang. Saya baca ujungnya aja deh. Lagian kalau dari awal saya juga gak hafal. Di mana Allah menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad dan kemuliaan umatnya. Sampai Nabi Musa terakhir mengatakan, Ya Rab, ij'alhum min ummati. Ya Allah, jadikan mereka itu umat aku. Kata Allah, gak bisa. Itu umat Nabi Muhammad. Pada akhirnya Nabi Musa mengatakan, Ya Rab, ij'alni min ummati. Jadikan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Aku ingin mendapatkan kemuliaan, ketinggian, kehebatan menjadi umat Nabi Muhammad. Bayangin Bapak Ibu, Nabi Musa udah jadi Nabi, rengek-rengek menjadi umat Nabi Muhammad. Kita mesen kagak, apakah jadi umat Nabi Muhammad? Apakah hebat kita nih? Betul. Ini kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi silakan, asal da'at un-nasara fi nabiyyin wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakini. Silakan kamu puji dengan setinggi-tingginya. Kenapa? Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'ribu fihi wahtakini. Silakan, nggak ada had, nggak ada batasan kemuliaan Nabi Muhammad. Bahkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di muka bumi ini merupakan pantulan daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang Nabi Yusuf ganteng, betul? Betul. Tapi Nabi Yusuf ganteng, betul memang. Tapi kalau jangankan dibandingkan dengan Rasulullah, bandingkan saja dengan salah satu sahabat Rasulullah namanya Jabir bin Abdillah Al-Bajali. Ini salah satu sahabat Rasulullah namanya Jabir bin Abdillah Al-Bajali, yang Sayyidina Umar menyebutkan bahwa Jabir bin Abdillah Al-Bajali ini adalah Nabi Yusuf yang umat Nabi Muhammad. Ganteng, cakep. Apalagi Rasulullahnya. Assalamun alaik Zainal Anbiya. Assalamun alaik Asqal Ajdiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Nabi Yusuf memang ganteng kan, ceritanya begitu kan? Betul. Perempuan-perempuan tuh pada motong-motongin tangan kan? Betul. Karena sebab memandang wajahnya Nabi Yusuf. Tapi riwayat ini dikomentari oleh Siti Aisyah, istri daripada Rasulullah. Kata Siti Aisyah, lawaimu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna bil qatil quluba 'alal aidi. Kata Siti Aisyah, lawaimu Zulaikha, perempuan-perempuan yang dulu pernah mencela-cela Zulaikha. Zulaikha kan dikata-katain kan? Karena jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, dicela-cela. Dikatain begini, udah tua, nggak tahu diri, dengan ngeberondong. Masya Allah. Kayak kisah cintanya Yuni Sara dengan Rafi'ah. Masya Allah. Iya, dia udah begitu kan? Sekarang dia punya bini namanya Nagita Slavi. Slipina, Slavina. Anaknya namanya Rafator. Rafatar. Tuh perempuan-perempuan yang pernah mencela-cela Zulaikha. Tuh kata Siti Aisyah, lau ra'ayna jabinahu, kalau mereka yang pernah mencela-cela Zulaikha, mereka itu memandang keningnya Rasulullah. La atharna bil qatil quluba 'alal aidi. Pastilah mereka lebih dulu mengiris-ngiris hatinya ketimbang jari. Jadi kalau mandang Rasulullah itu, mereka tuh kalau mandang keningan Nabi bukan jari lagi, dia hatinya. Jangankan Rasulullahnya nih. Dalam kitab Fathus Somad, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebutkan tuh bahwa ayahnya Rasulullah itu Abdullah bin Abdul Muttalib disebut dengan Misbahul Haram, lampunya Masjidil Haram. Kenapa? Karena ayah Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib akhlaknya cakep, orangnya ganteng, cerdas. Enak kan ngeliat orang ganteng, cerdas? Enak. Ini jelek tolong.
enak gitu kan. Gak muntahnya cakep lihat dia. Nah ini Abdullah bin Abdul Muttalib Misbahul Haram, lampunya Masjidil Haram. Sehingga kata Syekh Nawawi dalam kitab Fathus Somad, apabila Abdullah bin Abdul Muttalib akan keluar dari rumah, itu di depan rumahnya Abdullah bin Abdul Muttalib perempuan udah berderet rame, hanya sekedar ingin memandang wajahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Sehingga pada saat pernikahan Abdullah dengan ibundanya Rasulullah Aminah, pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah di kota Mekah, 200 perempuan mati mendadak. Ada dalam kitab Fathus Somad. Hebohnya luar biasa. Ariel Noah kejar cewek rame di Indonesia. Dulu kan pernah pacaran sama Luna Maya. Sebelum Luna Maya Aura Kasih. Terus Aura Kasih GCL. Terus nikah sama Sarah Amelia. Jadi Sarah Amelia dia putus, dia pacaran lagi sama Cut Tari. Terus Cut Tari dia pacaran lagi sama Sofia Lacuba. Sofia Lacuba dia putus, katanya sekarang baru putus juga sama Fevita V. Salah. Aduh. Udah sama-sama punya TV. Aduh. Kan ada di Hotshot, Fevita, ya kan? Iya. Silet. Ada kan? Ada. Ada semuanya. Apalagi Rasulullah-nya. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam risalah menyebutkan, inna husna jamali Rasulillah lam yazhar kamila li'annahu law zahara ala haqiqatihi allati ihtawat al-jamala kullahu mastata'a ashabuhu ayyajidu ala anfusihim liyanzuru ilaih. Terjemahan jangan ya? Terjemahan enggak? Wah. Bayar. Inna husna jamali Rasulillah lam yazhar kamila. Sesungguhnya keindahan kerupawanan yang dimiliki oleh Rasulullah belum Allah tampakkan semuanya. Oh, belum tampak. Li'annahu law zahara ala haqiqatihi, karena apabila keindahan kerupawanan yang dimiliki oleh Rasul ditampakkan oleh Allah semuanya, allati ihtawat al-jamala kullahu, yang meliputi seluruh keindahan-keindahan yang ada, mastata'a ashabuhu ayyajidu ala anfusihim at-taqa liyanzuru ilaih. Niscaya sahabat-sahabat, bukan kita nih, sahabat-sahabatnya tidak akan mampu memandang wajahnya Rasulullah. Karena Rasulullah tadi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta sirru wa qari anta ini tanpa menggunakan adatus syibihi. Tidak disebut anta kasyamsi, anta kalbadri, anta kanuri, enggak. Langsung anta syamsun, engkau adalah matahari. Anta badrun, engkau adalah bulan. Sehingga karena Nabi itu mampu mengalahkan cahaya bulan, cahaya matahari, dan juga seluruh cahaya-cahaya yang ada, Nabi itu apabila jalan tanpa ada bayangannya. Syangkin Sirsina. Dia di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha. Nabi itu Bapak Ibu kalau jalan gak ada bayangannya. Karena kalau ada bayangannya, ada orang menginjak bayangan Rasulullah, itu bagian daripada penghinaan kepada Rasulullah. Apalagi yang di Prancis yang lagi rame nih, si Mercon. Mercon. Hah? Kron, saya kan Mercon. Markon. Hurkon. Nginjak bayangan aja gak boleh. Makanya kita walaupun ada ayat innama ana basarun mislukum yuha, itu nggak boleh kita nafikan tentang khosois yang dimiliki oleh Rasulullah. Tuh khosois yang ada pada diri Nabi nggak boleh kita nafikan, meskipun innama ana basarun mislukum, tapi khosoisnya tetap ada. Ma yakhruju minhu tabtali'ul ardh
apapun yang dikeluarkan oleh Rasulullah langsung diserap oleh bumi, hilang. Jadi kalau beliau itu maaf kencing, nggak ada bekasnya, langsung diserap oleh bumi. Beda sama kita, habis tumbuh-tumbuhan rambutan. Biar kita di kebun. Ya Allah. Habis itu lagi biji rambutan. Minna najisun wa minhu tahirun. Apa yang keluar dari diri kita adalah najis, yang keluar dari Nabi tidak ada najisnya. Darahnya halal diminum Rasulullah. Tuh, ini kemuliaan Nabi. Lam yatasaqab qatta, belum pernah menguap sama sekali. Belum pernah nguap tau nggak? Angop. Nah ini kita bangun tidur aja angop. Bahkan itu belum pernah, jangankan badannya, ini bajunya Rasulullah belum pernah ditemplokin oleh lalat. Kalau kita kan kejar-kejar lalat mulu. Apalagi habis pulang dari sawah, dari pasar, habis lalat kejar-kejar kita. Khosais Rasulullah, udah kalau kita sebutin udah bakalan ada habis kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya wansuk bizatihi, engkau ceritakan pada zatnya Rasulullah. Wansuk bizatihi masyita min syarafin, engkau sebutkan seluruh kemuliaan-kemuliaan Nabi. Wansuk bi qadrihi masyita min izami, silakan kamu nasabkan tentang kemuliaan Nabi daripada kemuliaan-kemuliaan yang ada. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun, karena keutamaan Nabi itu tidak ada batasnya, nggak ada tepinya. Fayuk ribu, maka engkau akan menjadi mudah untuk menceritakan kemuliaan-kemuliaan Nabi. Itu kalau rawi mah baru sedikit, belum sampai kepada kemuliaan Nabi Muhammad. Karena yang memuliakan Nabi apa? Wa innaka la'ala khuluqin nanti. Makanya bagus tuh ada rawi Barzanji, rawi Diba. Itu hebatnya ulama. Jadi kemuliaan-kemuliaan Nabi, sejarah Nabi itu dibikin sejarahnya tapi melalui nazam-nazam, syair-syair, lagu-lagu. Untuk apa? Supaya ingat, supaya gampang ingat. Kalau diceritain sejarahnya begini baca, ya bete kita. Tapi kalau dibaca secara rawi, Diba, adab, segala macam, itu dibikin lagu jadi kita ingat. Kita kan biasanya gampang ingetin lagu ya Bu ya. Lagu jangankan yang terbaru, yang paling lama aja kita masih ingat. Ya kan? Betul. Iya. Masih ingat kita lagu-lagu yang paling lama banget. Yang paling dulu dong, Ashabi. Rasa cinta, Masya Allah. pasti Kau jemput itu. ada makhluk Asik. yang Awal. ya apa udah. Kalau dibikin lagu jadi gampang itu. Betul ya? Tuh. Tinggal lagi ada Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima bil wujudi bi asriha fa kullu minhu fil haqiqati mubtada. Ini gampang. Saya aja enggak pernah ngapalin rawi, dikit-dikit bisa. Wa amma ta'ifa yad'u sakifan alam yuhsinu bil ijabati kira fa agra bihi sufaha wal abida fasabbuhum bi alsinatin baziyah wa ramawhu bil hijarati faqad khudibat bid dima'i nahla. Lihat, kita baca sejarah Nabi ketika ketoi, kita lahirnya bagaimana, waduh enak ya, menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu. Dan Rasulullah itu diutus adalah sebagai rahmat. Inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku ini diutus bukan untuk memberikan laknat, tapi aku diutus untuk membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ada riwayat yang terakhir nih, penutup nih, udah jam 12 ya. Belum. Riwayat sedikit. Dulu Bapak Ibu,
Di kota Madinah itu ada orang Yahudi buta. Itu diri di tiang. Tiap hari pidato. Pidatonya apa? Woi, orang-orang yang ada di sini, jangan kamu dekati Muhammad. Dia adalah seorang penyihir, dia seorang pembohong, dia adalah seorang durjana. Kalau kamu dekati Muhammad, maka kamu akan terpengaruh oleh Muhammad. Jangan kamu dekati. Tapi tiap hari Rasulullah nyuapin makan. Rasulullah tiap hari nyuapin makan. Enggak pakai ngomong, disuapin. Coba kalau saya ada orang ngomong kayak gitu, Yahudi buta lagi ngata-ngatain saya suapin kayak kebo. Disuapin oleh Rasulullah tiap hari, nggak pakai ngomong, Nabi tiap hari disuapin. Begitu Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya Siti Aisyah, wahai Aisyah, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah, kesunahan-kesunahan yang dimiliki Rasulullah, adakah yang belum ayah lakukan? Adakah yang ayah belum lakukan dari kebaikan, kesunahan yang dimiliki oleh Rasulullah, yang dilakukan Rasulullah? Adakah yang belum ayah lakukan? Kata Siti Aisyah, semua sudah ayah lakukan, kecuali satu, memberikan makan kepada orang yang ada di pasar Madinah. Besoknya dia datang tuh Sayyidina Abu Bakar, mau nyuapin langsung, siapa nih? Saya orang yang biasa memberikan makan kepada. Bukan, orang yang biasa memberikan makan kepadaku, pegangannya sangat lembut. Ketika aku diberikan makan, makanannya pun sudah empuk. Ini bukan. Bukan. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar menangis. Aku memang bukan orang yang biasa memberikan makan kepada kamu. Yang biasa kemana? Orang yang sudah wafat. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Yahudi langsung teriak, tiap hari saya kata-katain, saya caci maki, dia yang tiap hari memberikan makan kepada saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rahmatan. Kalau kita mah ya tadi tuh kayak kebo, kan ya. Kata-katain buta lagi. Yahudi lagi. Rasulullah enggak. Inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Itu Rasulullah. Terusin bagaimana nih? Gue capek. Ada satu lagi riwayat. Riwayat ketika tadi yang saya sebutkan, Jarir bin Abdullah Al-Bajali ketika datang pada majlis Rasulullah, udah penuh, kagak dapat tempat duduk. Dia itu duduk di pintu. Datang terlambat karena ada sesuatu hal yang mesti dia kerjain. Dilihat oleh Rasulullah, Rasulullah sudah membuka baju, bajunya dilipat. Wahai Jarir bin Abdullah, kenakanlah bajuku ini sebagai alas tempat dudukmu. Sebagai alas tempat duduk. Kalau saya mah, murid datang terlambat, ngapain lo? Allah. Tidur lo ya? Betul nggak? Biarin guru datang. Guru mau datang nungguin murid, bukan murid nungguin guru. Kalau nggak jawabannya dia enak ya. Tapi kalau Rasul dijemput itu, Jarir bin Abdullah Al-Bajali dijemput, dibuka bajunya, dilipat. Inilah buat alas duduk kamu, wahai Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah diangkat lagi bajunya Rasulullah, dicium oleh Jarir bin Abdullah. Tidak ya Rasulullah, aku tidak pantas menduduki baju orang yang mulia. Semoga engkau dimuliakan oleh Allah seperti engkau memuliakan diriku. Lihat Rasulullah, hebat gak? Hebat. Belajar ada sunah-sunah Nabi yang kecil-kecil aja dah. Nih di rumah aja nih bu, di rumah bu. Rasulullah Pak nggak pernah manggil Siti Aisyah, manggil Siti Khadijah, Dija. Panggilan mulia, ya Khadijatul Kubra, ya Aisyah Ridha. Wahai Khadijah yang agung. Tuh, cakep gak? Wahai Khadijah yang agung. Terpulang Pak, panggil Pak istri kita. Wah kayak roh demah yang agung.
Kata bininya pulang maulid sawan ya. Dia orang aja biasa. Tuh ya Rasulullah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Siti Aisyah dipanggil dengan yang kemerah-merahan. Kan ada lagunya tuh. Aisyah istri Rasulullah, wahai yang kemerah-merahan. Kenapa dipanggil yang kemerah-merahan? Karena pipinya Siti Aisyah itu putih, dan kalau orang putih kena matahari jadi merah. Yang saya bingung kalau orang hitam. Orang hitam kena matahari kan coklat. Manggilnya apa ya? Ya Hajarul Aswad. Lah Rasulullah gak dipanggil oleh para istrinya, nggak sebutan Muhammad, tapi pangkatnya ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Safatullah. Itu sambutan daripada istri-istri Rasulullah. Ya, makanya Pak, Bu, manggil suami pakai gelar apa? Pakai gelar, Bapak, Ayah, Papa, Bibi, Mas, bahasanya 3. Abang, belakang-belakangnya pendekar. Itu panggil pakai gelar. Emang wajib pakai gelar? Enggak wajib, boleh panggil nama langsung juga gak apa-apa. Saya tadi nih, Ustaz Abdul Hamid mempersilakan saya nggak pakai gelar-gelar apa-apa, langsung sebut nama saya juga boleh. Itu acara berikutnya.